Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bertemu pada mata kuliah dasar-dasar biofisika ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Rani Oktavia MPD, selanjutnya rekan-rekan kami dari kelompok 2. Sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Cindi Adaha Putri Dharma dengan NIM 19231010. Selanjutnya Jihan Fadila Amril dengan NIM 19231027 dan saya sendiri sebagai moderator Winnie Widya Putri dengan NIM 19231050. Pada kuliah dasar-dasar biofisika ini kami membahas materi mengenai termodinamika dalam tubuh manusia. Pembahasan yang pertama yaitu sistem dalam termodinamika. Ada sistem terisolasi, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Untuk pembahasan kedua yaitu organisme hidup sebagai sistem terbuka. Untuk pembahasan ketiga yaitu konsep termodinamika pada proses katabolisme, dan untuk materi yang keempat konsep termodinamika pada proses anabolisme. Selanjutnya, untuk pembahasan pada sistem dalam termodinamika, sistem terisolasi, sistem terbuka, dan sistem tertutup ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Jihan Fadila Amril. Kepada Jihan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sistem dalam termodinamika, yang mana ada 3 sistem terisolasi, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu sistem dalam termodinamika. Nah, sistem dalam termodinamika adalah tubuh materi dan atau radiasi yang dibatasi dalam ruang oleh dinding dengan permeabilitas tertentu yang memisahkan dari lingkungannya. Nah, kemudian lingkungan mungkin termasuk sistem termodinamika lain atau sistem fisik yang bukan sistem termodinamika. Nah, sebuah dinding sistem termodinamika mungkin murni nasional ketika digambarkan sebagai permeabel untuk semua materi, semua radiasi, dan semua gaya. Nah, keadaan sistem termodinamika dapat dijelaskan secara lengkap dalam beberapa cara berbeda dan beberapa set variabel keadaan termodinamika yang berbeda. Nah, itu yang selanjutnya, perbedaan yang banyak digunakan adalah sistem termodinamika terisolasi, tertutup, dan terbuka. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Itu yang pertama, sistem termodinamika terisolasi. Di mana sistem termodinamika terisolasi itu adalah memiliki dinding yang tidak menghantarkan panas dan secara sempurna memantulkan semua radiasi. Nah, misalnya energi potensial listrik dapat diubah menjadi panas, cahaya, atau suara. Kemudian energi kinetis dapat diubah menjadi energi potensial. Nah, selanjutnya pada kejadian ini tersebut terjadilah pengubahan energi yang mana energi potensial ini memiliki beban pada posisi yang baru. Selanjutnya itu yang kedua, sistem termodinamika tertutup. Di mana sistem termodinamika tertutup ini ialah sistem termodinamika yang di dalamnya terjadi pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Nah, secara garis besar itu pergantian dapat dibuat di permeabel itu atau kedap air terhadap panas, dan untuk proses termodinamika itu dimulai dan diakhiri oleh operasi termodinamika.
Nah, secara bergantian dapat diizinkan atau tidak diizinkan untuk bergerak dengan perubahan volume sistem atau agitasi dengan gesekan internal dalam isi sistem seperti dalam demonstrasi asli Joule tentang ekuivalen, mekanisme panas, dan secara bergantian dapat dibuat kasar atau halus. Nah, sehingga memungkinkan atau tidak memungkinkan pemanasan sistem dengan gesekan pada permukaan sistem. Nah, yang ketiga itu ada sistem termodinamika terbuka. Di mana sistem termodinamika terbuka ini ialah sistem termodinamika yang di dalamnya terjadi pertukaran energi dalam bentuk panas dan kerja serta terjadi pada benda dengan lingkungannya. Nah, sebuah sistem termodinamika tunduk pada intervensi eksternal yang disebut dengan operasi termodinamika. Nah, ini mengubah dinding sistem dan sekitarnya akibat sistem mengalami proses termodinamika transien sesuai dengan prinsip termodinamika. Nah, operasi dan proses tersebut mempengaruhi perubahan keadaan termodinamika sistem. Nah, selanjutnya itu ada hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2, di mana bunyi dari hukum termodinamika 1 itu delta E sama dengan 0 untuk persamaan energi di dalam sistem tertutup. Kemudian untuk persamaan energi di dalam sistem terbuka itu delta E, yaitu Q dikurang W. Kemudian untuk hukum 2 termodinamika, itu menyatakan bahwa terjadinya degradasi energi atau energi yang dapat dimanfaatkan untuk kerja. Tidak dapat dihindarkan energi berubah menjadi panas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Jihan yang telah menjelaskan materi sistem termodinamika, sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Selanjutnya pada materi yang kedua yaitu organisme hidup sebagai sistem terbuka yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, organisme hidup biologi bagaimanapun juga itu merupakan sistem terbuka atau merupakan bagian dari sistem terisolasi jagat raya dilihat dari sisi termodinamikanya yang harus mengikuti hukum termodinamika. Ada hukum 1 termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Organisme hidup menyerap berbagai molekul kompleks yang memiliki energi bebas berkualitas tinggi hingga dapat menjaga dirinya dalam keadaan mantap yang dinamis atau disebut dengan steady state dan mampu menghindarkan penghamburan energi atau pengeluaran energi yang cukup banyak. Dalam hidupnya, organisme ini perlu melaksanakan tahapan pertumbuhan atau lebih disebut dengan perbanyakan atau juga dengan tahap reproduksi. Suatu proses termodinamika yang sangat terkoordinasi dalam menggunakan energi yang berasal dari makanan. Kemudian pada sistem organisme hidup ini dapat bertahan dengan memanfaatkan sisa energi di alam. Bila hubungan dengan sumber energi terputus, maka organisme akan segera mengalami peluruhan hingga terjadinya kematian. Secara mutlak, semua proses biologi ini bergantung pada penyerapan energi cahaya dari matahari dan energi radiasi panas dari bumi ke angkasa luar. Nah, selanjutnya, adapun organisme hidup sebagai sistem terbuka ini terdiri atas 4. Yang pertama, sistem pada katabolisme, kemudian sistem pada anabolisme, dan sistem ekskresi, kemudian ada sistem respirasi atau sistem pernapasan. Yang pertama kita lihat dulu yaitu sistem katabolisme. Nah, katabolisme ini sendiri merupakan penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Nah, katabolisme ini terjadi pada proses pencernaan makanan. Contohnya nasi yang kita makan merupakan karbohidrat. Saat masuk ke dalam pencernaan karbohidrat nasi, saat masuk pada pencernaan karbohidrat, maka nasi dipecah menjadi glukosa dan energi dengan bantuan yang disebut dengan enzim amilase. Nah, sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Yang kedua yaitu ada
anabolisme. Nah, sebelumnya untuk lebih jelasnya lagi nanti pada materi yang ke-3 dan 4 itu teman saya akan menjelaskan pula tentang proses termodinamika pada katabolisme dan proses termodinamika pada anabolisme. Yang kedua kita lihat itu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau mikromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Nah, makromolekul dari hasil anabolisme ini digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ekskresi. Nah, ekskresi ini terjadi yaitu peningkatan atau oksidasi makanan dengan menghasilkan dua hal. Yang pertama yaitu pengubahan energi kimia menjadi energi kinetis dan pengubahan materi makanan menjadi senyawa lebih sederhana lagi, termasuk dengan bahan-bahan atau sisa makanan yang harus kita buang. Ekskresi, sebelumnya saya akan menjelaskan juga, ekskresi ini merupakan usaha sel atau organisme untuk membuang senyawa hasil dari metabolisme yang tidak dapat dimanfaatkan. Di antaranya adalah air, karbon dioksida, urea, dan asam urat. Sebagian akan dibuang melalui proses ekskresi ini. Nah, prosesnya pada tubuh manusia memiliki organ khusus untuk melaksanakan proses ini bersamaan dengan senyawa lain tadi seperti air, urea, dan asam urat. Kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal manusia dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh sebagai urin atau air kemih. Sedangkan untuk karbon dioksida dan air itu dikeluarkan lewat paru-paru dan selanjutnya dikeluarkan sebagai uap air saat mengeluarkan nafas. Nah, sejumlah bahan lain lagi dikeluarkan bersamaan dengan sisa makanan yang tidak tercerna lewat saluran pencernaan. Organisme sederhana yang terdiri dari satu sel tidak memiliki sistem ekskretory seperti pada hewan yang kompleks. Namun proses ekskresi tetap berlangsung atau lihat di bagian transportasi pada bahan melalui membran. Selanjutnya yang keempat yaitu respirasi. Respirasi atau biasa yang kita sebut dengan pernapasan ini terjadi karena sebagian besar energi potensial kimia dalam makanan dapat dimanfaatkan melalui proses oksidasi. Maka masukan oksigen harus terus-menerus dilakukan. Dari oksidasi akan dihasilkan gas karbon dioksida tadi yang harus dikeluarkan karena diperlukannya yang namanya mekanisme pertukaran gas dari dalam dan keluar suatu organisme. Nah, proses ini dinamakan dengan respirasi atau pernapasan tadi. Pada beberapa hewan, proses ini berlangsung di paru-paru yang mempunyai fungsi yang pertama itu terjadinya pemasukan oksigen dari udara ke darah, kemudian pengeluaran karbon dioksida dari sejumlah kecil air dari darah ke udara, kebalikan dari yang pemasukan oksigen tadi. Selanjutnya, pada organisme satu sel proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida berlangsung dengan difusi. Proses ini terjadi karena terdapat perbedaan konsentrasi antara satu bagian di dalam sel dengan bagian di luar sel tersebut. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan untuk materi yang ketiga dan 4 mengenai konsep termodinamika pada proses katabolisme dan konsep termodinamika pada proses anabolisme akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Kepada Cindy, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konsep termodinamika pada proses katabolisme. Protoplasma selalu menunjukkan aktivitasnya. Aktivitas ini dimaksudkan bukan saja mengakibatkan perubahan dari bentuk asal saja, tetapi juga dalam bentuk produksi panas dan potensial listrik, dan juga dalam perubahan secara kimianya. Aktivitas tersebut bukanlah menciptakan energi baru, tetapi merupakan mekanisme termodinamika perubahan energi di dalam protoplasma tersebut.
Dikarenakan untuk para dapat aktif, kebutuhan akan energi harus dicukupi. Sumbernya diambil dari energi potensial kimia yang terdapat pada karbohidrat, lipid, dan protein. Senyawa-senyawa ini bukan saja dijumpai dalam makanan, tetapi juga merupakan bagian dari protoplasma tersebut. Agar dapat digunakan dalam proses spending, misalnya untuk untuk kontraksi pada saat kontraksi otot, maka energi potensial kimia di dalam makanan atau protoplasma harus dilepaskan. Pelepasan energi potensial inilah yang dikenal sebagai katabolisme. Yang pertama, ada penggunaan energi yang terlepas. Energi yang dikeluarkan selama katabolisme dapat digunakan oleh protoplasma untuk berbagai keperluan. Dalam protoplasma otot, sejumlah energi yang terlepas muncul sebagai energi mekanis. Energi mekanis ini dapat digunakan untuk menggerakkan sebagian atau seluruh tubuh, ataupun untuk mengalirkan berbagai bahan, contohnya darah dan makanan, dari suatu tempat ke tempat lain di dalam tubuh. Di dalam suatu kelenjar, pengeluaran energi digunakan untuk pembuatan bahan seperti sekret. Di dalam tubuh mamalia, sebagian besar energi yang diterlepas sampai 80% berada dalam bentuk panas yang dapat digunakan untuk mempertahankan suhu tubuhnya yang sesuai. Katabolisme terjadi di dalam setiap sel tanpa terkecuali. Tetapi jumlah katabolisme bervariasi dari satu jenis jaringan atau organ ke jenis lain dan bergantung pada kebutuhannya dan energi. Otot dan beberapa organ lainnya seperti hati merupakan bagian di dalam tubuh yang paling penting di dalam jaringan ikat, seperti contohnya pada tulang, katabolisme berlangsung kurang aktif. Yang kedua, ada proses permintaan atau kebutuhan dan pengaturan. Energi yang dilepas akan bermanfaat bila dapat ditangkap dengan baik dan dapat diatur penggunaannya. Misalnya saja terjadi perbedaan manfaat pada pembakaran bensin yang dilakukan secara asal membakar dibandingkan dengan cara pembakaran yang diatur. Dalam sistem pembakaran ini, kendaraan bermotor atau di dalam karburator kendaraan bermotor, terjadi pencampuran antara mesin dengan oksigen. Proses ini maksudnya selanjutnya adalah pembakaran. Gas yang timbul sebagai hasil pembakaran tersebut akan mendorong pompa silinder. Kemudian akibatnya terjadilah putaran mesin atau gerakan kendaraan tersebut. Di sini dapat kita pahami bahwa sebagian energi kinetis yang terbentuk dapat diubah menjadi energi mekanis yang dapat dipakai dalam menjalankan mesin atau menggerakkan kendaraan bermotor. Dalam hal yang sama tetapi tidak identik, energi kinetik di dalam tubuh juga diperlukan, disebarkan, dikendalikan, dan dirangkaikan hingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu konsep termodinamika pada proses anabolisme. Untuk berbagai aktivitas biologi, organisme hidup memerlukan pula energi yang berasal dari penguraian makanan atau biasa disebut katabolisme. Selanjutnya, dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan fungsinya, maka dalam setiap perombakan katabolisme itu harus diikuti mekanisme perbaikan atau penyusunan yang dikatakan sebagai anabolisme. Yang pertama ada menelan. Langkah awal anabolisme adalah memasukkan berbagai bahan ke dalam tubuh untuk mengganti bagian-bagian yang rusak atau yang telah digunakan. Misalnya, biologi seekor amoeba menelan bahan makanannya dengan bantuan pseudopoda. Protoplasma sel tanpa dinding sel mengelilingi bahan yang akan ditelan. Dan ini disebut fagositosis, organismenya disebut fagosit. Beberapa jenis sel darah putih seperti limfosit dan monosit berlaku sebagai fagosit, yaitu dapat menelan bakteri. Yang kedua, ada pencernaan. Molekul-molekul karbohidrat, lemak, dan protein yang berada dalam makanan yang tertelan masih terlalu besar untuk dapat langsung dimanfaatkan dalam pembentukan protoplasma. Tambahannya lagi, makanan yang masuk umumnya tidak larut, seperti karbohidrat, lemak, dan protein tidak larut dalam air. Pada biologi, hewan multisel, sel-sel yang membangun tubuhnya sebagian besar tidak mempunyai kemampuan sebagai fagosit terhadap bahan dalam makanannya.
Hal ini disebabkan sel-selnya telah terdiferensiasi dan terspesialisasi hingga mempunyai fungsi khusus. Jadi, harus melakukan persiapan terlebih dahulu agar bahan makanan ini dapat dimanfaatkan oleh setiap sel yang membangun tubuhnya. Bila kita memperhatikan seekor amoeba yang menelan makanannya, ternyata yang terlihat dalam makanan tadi dihancurkan hingga larut terlebih dahulu. Proses ini dapat terjadi dengan bantuan senyawa kimia yang dikenal sebagai enzim, yang dapat mempercepat proses penguraian molekul makanan besar menjadi molekul lebih kecil. Molekul-molekul yang dihasilkannya dapat lebih mudah larut sehingga dimanfaatkan oleh protoplasma. Proses tersebut tergolong ke dalam pencernaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyerapan. Di dalam tubuh manusia, penyerapan dilakukan di saluran pencernaan, suatu saluran panjang dan sempit. Hasil pencernaan akan mengalir atau menembus dinding saluran pencernaan hingga mencapai pembuluh kapiler dan akhirnya masuk ke peredaran darah. Peristiwa ini dinamakan penyerapan atau absorpsi. Selanjutnya, zat makanan tadi akan diedarkan lagi ke seluruh jaringan dan masuk ke setiap sel yang memerlukan setelah berada di dalam jaringan. Perpindahan zat makanan dari suatu ke tempat ke bagian lain hingga berada dalam sel dilakukan melalui transport aktif. Organisme satu sel tidak memiliki saluran pencernaan seperti yang dimiliki hewan multisel. Jadi, bahan makanan langsung diserap melewati membran sel. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Cindy. Nah, itulah berupa pembahasan dari kelompok kami. Nanti video presentasi kami ini akan kami upload ke YouTube. Dapat kami ambil kesimpulan bahwa pembahasan kali ini membahas tentang sistem dalam termodinamika, yaitu sistem terisolasi, sistem terbuka, dan sistem tertutup, dan hubungan atau kaitannya dengan hukum termodinamika 1 dan hukum dua termodinamika. Kemudian untuk materi kesimpulan yang kedua, dapat saya tarik kesimpulan bahwa organisme hidup sebagai sistem terbuka. Itu ada sistem anabolisme, ada sistem katabolisme, sistem ekskresi, dan sistem respirasi atau pernapasan. Kemudian untuk konsep termodinamika pada proses katabolisme dan konsep termodinamika pada proses anabolisme, di mana ada menelan, pencernaan, dan penerapan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.